Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas psikologi perkembangan untuk materi perkembangan masa prenatal. Bagian 1 yaitu tentang pengertian perkembangan masa prenatal dan tahap-tahap perkembangan masa prenatal yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap germinal, yang kedua tahap embrio, dan yang ketiga tahap janin. Oh ya, sebelum pembahasan, bagi yang mau mendukung channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain dengan materi-materi yang berbeda. Terima kasih. Oke, mulai pembahasan. Yang pertama, pengertian perkembangan prenatal atau biasa disebut juga dengan periode atau masa sebelum lahir. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian perkembangan prenatal, yaitu periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Periode ini berlangsung dalam kandungan ibu selama kurang lebih 9 bulan kalender atau 280 hari sebelum lahir. Selanjutnya, 2 tahap-tahap perkembangan masa prenatal. Ada 3 tahap. Yang pertama disebut dengan tahap germinal atau germinal stage, atau disebut juga dengan periode zigot atau periode ovum, atau dalam Islam disebut dengan periode nutfah. Yang disebut dengan tahap germinal yaitu periode awal kejadian manusia, yakni dari pembuahan sampai 2 minggu. Dalam periode ini sel sperma bergabung dengan sel telur dan menghasilkan bentuk sel baru yang disebut dengan zigot. Kemudian zigot membelah menjadi sel-sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil atau disebut dengan blastokis. Karena jumlahnya banyak, maka semakin mengecil. Pada saat terjadi pembelahan, blastokis mengapung dan berproses di sepanjang tuba falopi. Lanjut, untuk tahap kedua disebut dengan tahap embrio atau dalam Islam disebut dengan tahap alaqah. Tahap ini berlangsung dari umur janin di dalam kandungan 2 minggu sampai 8 minggu. Adapun ukuran panjangnya hanya sekitar 1 in. Oleh karena itu, bagian-bagian tubuh embrio belum sepenuhnya berbentuk tubuh orang, namun sudah terlihat sebagai manusia dalam bentuk kecil. Masih bahas lanjutan dari tahap kedua, yaitu tahap embrio. Pada periode embrio ini ditandai dengan suatu perkembangan cepat pada sistem saraf, di mana muka, mulut, mata, dan telinga mulai terbentuk pada tahap embrio ini. Kemudian lengan dan kaki dengan jari-jarinya mulai nampak.
organ-organ seks mulai terbentuk. Otot dan tulang rawan mulai berkembang. Organ dalam seperti isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal mulai terbentuk dan berfungsi secara sederhana. Masih bahas lanjutan untuk tahap kedua, yaitu tahap embrio. Pada periode ini terdapat 3 sarana penting yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusat. Kantong amniotik berisi cairan amniotik, yaitu suatu cairan bening tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung dari goncangan fisik dan perubahan temperatur. Adapun pengertian plasenta adalah suatu tempat pada dinding peranakan di mana ibu mensuplai oksigen dan bahan-bahan makanan kepada anak, dan anak mengembalikan sisa buangan dari aliran darahnya. Untuk pengertian tali pusat, yaitu suatu saluran lembut yang terdiri atas pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi menghubungkan embrio dengan plasenta. Tali pusat terdiri dari 3 pembuluh darah besar, 1 untuk menyediakan bahan makanan, dan 2 untuk membawa sisa buangan ke tubuh ibu. Ketiga yaitu tahap janin atau disebut dengan fetus stage, atau disebut juga dengan periode fetus, atau dalam Islam disebut dengan periode mudghah. Tahap ini berlangsung di dalam kandungan ibu mulai dari 9 minggu sampai lahir. Pada tahap ini, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Ciri-ciri fisik orang secara lebih proporsional mulai terlihat. Secara spontan sudah dapat menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya, serta jantungnya mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, janin umur 4 bulan, yakni janin telah terbentuk sebagai manusia dan ditiupkan ruh ke dalamnya, ditentukan sifat, karakter, bakat, kekayaan, umur, dan lain-lain. Cukup di sini pembahasan dari saya tentang pengertian perkembangan prenatal dan tahap-tahap perkembangan prenatal atau perkembangan janin dalam kandungan ibu. Terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang selalu mendukung channel ini, dan yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.